nikmatin prosesnya juga sih. Jadi ya kita kan nggak sama ya dengan semua orang yang pencapaiannya secepat itu gitu. Ya, Pusing banget sih. apalagi apa Kahim ya, ketua Hima. Horor ya. Oh, mungkin kita basicnya di pemasaran ya, fokuskan ke manajemen pemasarannya nanti. Dengar ide, cari peluang, siap-siap kita akan mulai sekarang. Ngobis, ngobrol bisnis seru. Ngobrol bisnis seru. Ngobis, ngobis. Seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Ngobis, ngobrol bisnis. Tempat kita ngobrol santai tentang dunia bisnis, mindset anak muda, lingkungan kampus, dan banyak cerita inspiratif lainnya. Dengan aku Aminah Zahra. Dan aku Huwaida Miska Arjani, dan kami yang akan menemani kalian di episode kali ini. Episode kali ini spesial banget nih karena kita kedatangan 2 mahasiswa program studi kewirausahaan yang pikirannya itu udah tentang cuan aja. Mereka mahasiswa tapi sudah bergelut dalam dunia bisnis dan juga ikut dalam kegiatan kampus. Nah, langsung aja kita hadirkan 2 bintang tamu kita pada hari ini. Nah, kalian pada kepo nggak sih? Sebenarnya siapa sih 2 orang ini sebenarnya? Nah, halo Kak Jihan, Bang Farhan, apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Boleh dong disapa teman-temannya, sekalian perkenalan diri deh. Aku dulunya. Oh iya, lupa ngajak Kak Jihannya. Lupa. Nah, boleh disapa dulu dong Kak, teman-temannya, sekalian perkenalan deh. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jia Aziza. Aku di Prodi Kewirausahaan sekarang semester 6. Oke, kalau Bang Farhan, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan. Ketua Hima dari Prodi Kewirausahaan. Nah, udah pada kenal dong ya. Ya. Yuk kita bisa langsung bahas-bahas soal bisnis atau kehidupan sehari-hari mereka. Nah, Kak, tadi kan di opening teman kita bilang nih, kalau misalnya Kakak itu mahasiswa tapi juga punya bisnis, juga join ke kegiatan di kampus. Nah, kalau boleh tahu bisnis apa sih Kak yang lagi Kakak jalanin sekarang? Sekarang aku lagi ngejalanin bisnis di bidang makanan. Terus sekarang tuh ya kulineran. Fokusnya tuh sekarang di perboluan dan brownies sih. Oke, kalau Bang Farhan sendiri gimana? Kalau untuk sekarang ini sih abang lebih fokus ke variasi mobil sih yang bergerak di bidang cutting stiker. Oke. Nah, kalau boleh tahu itu dari kapan tuh Kak mulai bisnis itu dijalanin? Awalnya tuh sebenarnya bisnis orang tua ya dari tahun 2019. Tapi sekarang semenjak aku masuk di kewirausahaan, jadi sekarang tuh aku yang manajemennya gitu. Pewaris dong ya. Gitu. Kalau Bang Farhan gimana nih, pewaris atau perintis? Kalau abang sih kemarin karena abang hobi di otomotif, habis itu abang punya basic di otomotif juga, jadi usaha ini abang mulai dari duit tabung sendiri gitu. Dari kapan tuh Bang kalau boleh tahu? Kalau mulai usaha abang sih dari 2017 nggak salah. Udah 2017. lumayan juga ya. Iya. Nah, kalau Kak Jan sendiri, kalau Bang Farhan kan dari hobi. Kalau misalnya Kak Jan ada nggak hobi baking atau memang cuma nerusin dari orang tua? Sebenarnya kalau basic baking tuh aku emang kurang banget sih ya. Jadi kalau hobi lebih ke nonton sih gitu, Ngitung duit juga. Iya, nih. Itu aku ya. Itu deh, Ayo. Dan dengan kesibukan kalian sehari-hari ini, gimana cara kalian membagi waktu dari menjalankan bisnis menjadi mahasiswa juga kan? Pasti ribet dong. Boleh di-spill dulu gak deh gimana caranya memanage waktu kalian? Manage waktu ya. Kalau aku karena kita kan juga kuliah, kalau kami semester 6 tuh kuliahnya cuman hari Rabu dan Kamis. Terus ada beberapa matkul di hari Jumat juga. Jadi nggak full setiap hari gitu guys di kewirausahaan tuh gitu. Jadi emang sehari-hari ya
ngejalanin kayak biasa aja. Kalau misalnya masih bisa ngurusin bisnis ya ngurusin juga. Jadi kebantu banget ya sama jadwal kuliah yang nggak Iya, full gitu ya. betul. Bisa dimanfaatkan waktu luang. Jadi bagi yang punya bisnis, join di prodi kewirausahaan ini suatu peluang juga ya. besar Karena waktunya bisa menyesuaikan dari jadwal kuliah sama bisnisnya juga. Jadi balance. Iya, Nah, kalau Bang Farhan sendiri gimana, Bang? Cara ngatur waktunya? Seperti yang dibilang Kak Jian tadi, kita kan semester 6 gitu kan. Kalau untuk membagi waktunya sih ya kita kan mahasiswa gitu kan. Apalagi yang semester 6 nih kami kuliah cuma 3 hari gitu kan. Habis itu untuk membagi waktunya tuh abang lebih ke apa namanya tuh kayak kan kata stiker nih. Kalau untuk pemesanan itu lebih ke online gitu. Ya bang main-main di Shopee, dari online shop lah. Tapi kalau toko fisik buka juga nggak, Bang? Toko basic buka. Kita Nah, buka. boleh dikasih tahu di mana alamat lengkapnya biar teman-teman yang lain tahu. Kalau untuk toko abang sih di Jalan Lintas Sumber Riau, tepatnya di Kecamatan Ko, Kabupaten Kampar. Boleh mampir nih guys. Iya. Ya, bagi ada yang Suka itu variasi boleh lah. bisa langsung Mau mampir bolu aja. juga boleh, mau tahu alamatnya nih. Boleh di spill juga. Oh, boleh. Boleh. Kalau kami di Kumantan ya, Desa Kumantan, Bangkinang Kota, guys. Itu kalau delivery bisa juga nggak, Kak? Bisa. Jadi kita sistemnya COD juga ada gitu. Oke, lebih ini ya, lebih fleksibel Ya, ya. brand ya. Emang pewaris sama perintis lagi kita ajak ngobrol nih. betul. Banyak bisa di-sharing sama kita yang Iya. masih belajar ini. Mm-mm. Oke, Abang berarti ada di bidang otomotif ya. Berarti cowok-cowok tuh bisa nyambung lah ya sama Iya. bisnis Abang sekarang ini. Apa sih hal-hal menarik yang mungkin bisa bikin orang tuh memang tertarik untuk datang langsung ke toko Abang dari toko-toko yang lain? Nah, untuk toko abang sendiri kan itu lokasinya bisa dikatakan strategis gitu kan. Di Ya. sana itu pasarnya memang untuk mobil-mobil ngangkut barang. Kayak mobil di Rantau tuh kan, Rantau Brangin itu rata-rata usaha di sana tuh ikan, kan dekat dengan PLTA. Jadi di sana tuh mobil banyak mobil pickup. Jadi kalau ketertarikannya sih lebih ke desain abang sih. Desain dari toko abang itu memang Lebih abang buat variatif mungkin. semenarik mungkin gitu. Brandingannya yang menarik gitu ya. Itu menarik ya. Mungkin kalau untuk modal itu butuh modal yang gede nggak sih Bang kalau untuk bisnis itu tuh? Kalau untuk modal awal sih lumayan lah. Yang besarnya tuh beli mesin speaker itu, iya. Tapi modal awalnya mungkin memang memulai itu ya. Niat Niat, sih. iya. Kalau nggak ada niat ya nggak bakal mulai-mulai. Betul banget. Nah, kalau dari Kak Jihan sendiri nih gimana? Apa yang bikin brand kakak tuh beda dari yang lain? Kan kalau di Bangkinang atau dimanapun udah banyak ya Kak yang jual. Tapi kalau dari kakak sendiri apa nih pembedanya? Kalau kami itu lebih apa ya, fresh setiap harinya gitu loh. Jadi emang produksi iya produksinya itu setiap hari gitu. Jadi selalu ready stock juga gitu. Fresh. Fresh from the oven. Fresh from the oven. Oh, sorry, kebeli. Nah, kalau modal Kak, kalau modal gimana? Kalau modal mungkin karena pewaris ya. Karena pewaris mungkin lebih ke pengembangan bisnis ya. Karena kan kami mulai dari 2019 itu emang dari awal-awal kecil-kecil dulu gitu. Oh, 2019 ya. Berarti terdampak Covid. Iya betul banget. Wah. Nah, ada nggak Kak perbedaannya waktu COVID sama sebelum COVID sama sesudah COVID? Kalau sebelum Covid-nya mungkin ada beberapa pesanan gitu kan. Karena kalau di pas setelah Covid itu ya pastinya kan kita itu ya karantina kan. Jadi emang agak merosot sih. Ya, penurunan gitu ya. Iya, Waktu kapasitas produksinya. Tapi keren banget ya bisa bertahan dari 2019 sampai sekarang. Iya, Bang Farhan juga dari 2017 ya Bang sampai Iya. sekarang. Alhamdulillah. Nah, ada nggak sih Kak fase-fase pusingnya gitu? Jadi antara kampus, program di kampus sama bisnis kakak tuh bentrok gitu. Kalau itu pasti ada lah ya, tapi tentunya karena aku juga nggak aku yang produksi gitu, lebih ke manajemennya. Jadi ya produksi nanti bisa
setelah produksi bisa ada apa sih? Apa ya? Salah nggak gitu. Bisa diangsur lah. Enggak, maksudnya gimana sih? Di handle, di manage, di apa? Kayak untuk di bagian untuk di bagian produksi itu gitu kan itu nggak ikut yang serta, ya. Jadi kalau udah selesai produksi dulu baru aku yang baru kakak handle-nya. Oke, jadi nggak Betul. nggak sepenuhnya tugas kakak gitu, dibantu juga sama orang tua. Oke, kalau dari Bang Farhan sendiri gimana? Ada nggak yang bikin pusing? Pusing banget sih. Apalagi apa Kahim ya, ketua hima. horor ya. Jadi kalau toko abang tuh kan yang produksi abang gitu kan. Semuanya. Apalagi sekarang Semuanya. jadi mahasiswa juga. Tentu kalau untuk bagi waktu sih memang harus pandai-pandai sih abang. Betul. Kalian udah semester 6 ya? Iya. Udah ini juga KKN juga nggak sih? Iya, Jadi gimana betul. cara kalian untuk bertambah lagi dong yang harus diatur? Iya, antara Bisnis, mahasiswa, ditambah lagi KKN. Gimana tuh caranya? Ditutup gitu tokonya atau kayak gimana? Enggak sih, kalau aku penyesuaian aja. Yang pewaris nih emang lah ya. Memang susah dikit nih. Nah, kalau Bang Farhan gimana? Nah, kan tadi kan KKN gitu kan, yang kedai abang ini kan toko abang ini yang menjalankannya abang sendiri gitu kan tanpa ada karyawan. Nah rencananya kalau untuk KKN ini di toko abang tuh mau ada penggantinya gitu. Hire orang gitu ya. Oke, Abang ngejalanin toko tanpa karyawan. Berarti kalau misalnya lagi ngampus gitu Bang ditutup atau gimana tuh Bang? Cabut. Ditutup. Aduh. Oh, bukan tim yang cabut ya? Bukan tim ya. Abang ini apa sedikit? Apa ya? Ada lah pokoknya. Apa ya? Nak terpikir kata-katanya. Oke, dengan abang yang sebagai ketua hima dan Kak Dian sebagai sekretaris ya. Seperti yang abang dan kakak katakan tadi, kuliah di kewirausahaan itu tidak memberatkan mahasiswanya. Jadi menurut kalian tuh worth it banget mahasiswa untuk ikut kegiatan atau enggak? Worth it dong guys. Kenapa tuh? Oh kenapa tuh? Karena gimana ya, relasi itu penting ya. Kita nggak bisa ngestak di kewirausahaan aja. Jadi kalau misalnya ada acara kampus atau apa, kita wajib ikut dong, ikut serta. Iya, nambah-nambah relasi Iya ya. betul. Nama-nama kawan dari prodi lain gitu. Gitu sih. Untuk periode nih, kalian ini udah berapa periode untuk menjadi hima? Aduh. Dia katanya ini emang hima berapa 7 turunan ya? Nono ya. Mau lanjut kami mah oke aja. Kayaknya stop lagi. Stop ya. Kehilangan lah Cukup kami 2 nanti. periode. Wah. Oh. Dengan kesibukan yang sibuk-sibuk banget kayak kata abang tadi kan. Iya. Ini tuh berdampak gak sih buat nilai kalian berdua atau oke-oke aja? Nilai IPK nih. Iya. Aman sih sejauh ini ya. Oh, emang jenius banget ini ya. Bisnis lagi mahasiswa. Aduh, Nggak boleh ngeri gitu ya. Apa kemampuan manage waktunya emang udah pro banget nih kayaknya. Kalau dari Bang Farhan gimana nih? Apakah berdampak atau tidak? Jadi menurut abang sih sangat berdampak gitu kan. Berarti nilainya turun. Gimana tuh? Enggak apa sih? Maksudnya tuh nilai abang turun enggak rusak enggak? Hilang. Kalau menurut abang sih nggak berdampak sih terhadap nilai dari IPK ya. Gitu ya, yang disebut tadi ya. Mungkin menurut abang sama juga karena prodi kewirausahaan ini tidak memberatkan kita kan sebagai mahasiswa. Jadi oke nih nilainya. Betul. Alhamdulillah Kumlot ya. nih menanti. Wih, Amin. amin. Amin guys. Amin. Baca isi dulu. Oke, jadi hima ini salah satu organisasi yang memang aktif banget ya dalam berkegiatan di kampus. Boleh di skill nggak sih selama menjabat menjadi anggota hima? Apa aja program kerja hima untuk program studi kewirausahaan? Kalau program hima banyak ya yang pasti ya. Ada yang akan segera dan ada yang juga sedang berjalan sekarang gitu. Dengar-dengar ini ngobis ini juga Iya betul. sekolah juga ya. Betul. Podcast Keren Ngobis ya. ini juga satu program hima ya untuk di bagian promosi youth. Nah, kalau selain ngobis nih, apa aja yang udah terlaksanakan sebelum-sebelumnya programnya? Banyak sih ya. Salah satu ya tuh kalau misalnya Ramadan kami juga sering berbagi takjil dan berbuka bersama. Itu terus apa ya lagi?
palingan kayak ada event-event gitu di Bangkinang, dari prodi kewirausahaan kita turunkan langsung bazar bagi mahasiswa yang memiliki UMKM. Oke, jadi apa ya? Jadi Menjaga salah satu silaturahmi banget ya. jadi salah satu peluang juga bagi mahasiswa kewirausahaan. Ya, betul. Selain itu juga ada program seminar kewirausahaan. Nah, itu juga Hima yang handle biasanya. Berarti nggak ada yang merugikan ya di kewirausahaan ini untuk nggak semua banget, guys. kayaknya. Iya. Karena slogannya aja udah cuan-cuan-cuan. Kewirausahaan. Keluar nggak nih duitnya? Keluar ini kas. Editor. Boleh dibutuhkan. Lanjut. Setelah kuliah mungkin kalian mau jadi apa atau mengembangkan bisnis ini atau mau buka bisnis baru atau apa itu yang mau Dilaksanakan setelah kuliah di pokoknya. Ketua deh dulu. Oke, kita kan dari prodi kewirausahaan gitu kan. Tentunya di sini kita belajar bagaimana manajemen usaha kita. Setelah kita setelah kita tamat dari kampus ini, kita lebih bisa mengembangkan usaha kita agar lebih baik. Ada niatan untuk bangun bisnis baru nggak, Pak? Kalau untuk sekarang sih lebih fokus mengembangkannya. Kalau Kak Jihan nih gimana? Kalau aku sama kayak Farhan, mungkin ya fokus ke pengembangan usaha saat ini ya. Mungkin lebih ke pemasarannya bisa lewat fokus ke marketplace mungkin biar bisa dijangkau oleh banyak orang lagi gitu, sampai se-Indonesia. Jadi cakupannya bukan cuma warga Bangkinang aja. Betul. Ini Itu sih harapannya. untuk nama udah di-spill belum sih? Nama apa tuh? Oh, nama usahanya. Ya, belum nggak sih? Boleh. Oke. Nama usahanya, kalau nama usaha kami tuh sekarang namanya tuh Jidantik Snack ya guys ya. Jadi kami emang menjual berbagai macam makanan, tapi emang fokusnya tuh di tadi bolu, brownies, terus ada juga kerupuk bawang gitu. Menurut kalian nih, kalau ada calon mahasiswa yang ingin masuk ke prodi kewirausahaan, mereka tuh bisa nggak sih kerja sambil kuliah kayak kalian? Bisa dong Bisa tentunya. dong, Buktinya kan masih banyak, hampir mungkin setengah dari mahasiswa kewirausahaan tuh kerja gitu. Karena ya menyesuaikan aja nanti waktunya. Dan itu nggak bikin kuliahnya keteteran ya? Enggak. Mungkin sedikit keteteran, tapi ya Sedikit banget. iya betul. Jadi dari pengalaman ini bisa manage waktu jadinya. Oke. Time manajemennya lebih oke sih. Semua diajarin ya di Iya, sini. betul. Jadi nggak cuma jualan doang sebenarnya. Betul banget. Oke, untuk biaya mungkin ya, program studi kewirausahaan ini memberatkan nggak untuk masalah uang kuliah? Kalau memberatkan enggak ya. Karena di UP itu juga ada sistem cicilan namanya gitu. Jadi di situ mahasiswa bisa nyicil uang kuliah tuh misalnya per bulannya berapa dari uang kuliah aslinya gitu. Gitu Oke, sih. berarti bisa dicicil per bulan Iya, sampai betul. menjelang UAS ya, Kak? Sampai di UAS juga dia ada 2 skema tuh. Oke, gimana tuh, Kak? Yang pertama itu dia cuma sampai UAS. Jadi per semester itu itu aja Bayarnya gitu pas kan. UAS kan? Ya, bayarnya pas UAS. Terus ada juga yang apa namanya tuh sampai Sampai tamat 8 semester. gitu. Ya, betul, sampai akhir Cicil semester. setiap bulannya. Ya, dicicil tuh setiap bulan. Untuk abang dan kakak nih, kalian tuh tim yang dapat beasiswa atau mandiri? Untuk saat ini masih mandiri ya, guys ya. Nah, itu juga cuan-cuan ya. Tapi beasiswa, fun fact, beasiswa di UP ini banyak loh, guys. Iya, betul. Kawan-kawan aku juga banyak yang dapetin beasiswa kayak KIP gitu. Terus ada dari Basnas juga ada. Terus Bansos dari juga ada, ya ya. Bansos juga Banyak ada. Terus ada beasiswa yang dari Pemprov juga Gubri, ada. Pemprov gitu sih. Jadi buat teman-teman tuh jangan ragu untuk melangkah karena kalau mikirin biaya, beasiswa ya ada. Betul. Kalau di kewirausahaan itu sebenarnya prospek kerjanya apa? Cuman jualan atau gimana, Kak? Karena banyak orang ngira tuh di kewirausahaan tuh cuman ya lulusnya jualan doang. Betul banget. Kayak di pikiran mereka, oh kewirausahaan, jualan ya. Mereka nggak mikirin CEO-nya itu. Iya. Padahal kan kita CEO banget. Keluarin soundnya. CEO. Kalau prospek kerja ya tuh lebih luas ya, karena kan emang kewirausahaan tuh lebih kreatif dalam berpikir gitu kan. Ada di konsultan bisnis bisa jadi, terus bisnis development gitu ya guys ya. Terus ada bisa jadi manajer juga, karena kan kita juga belajar kewirausahaan
belajar manajemen keuangan atau pemasaran gitu. Gitu sih. Cakupannya ya. Iya banyak. Jadi Karena merangkup semua gitu di kewirausahaan. Jadi kita bisa pilih, oh mungkin kita basicnya di pemasaran ya, fokuskan ke manajemen pemasarannya nanti. Jadi jurusan ini tuh emang worth it banget untuk dicoba. Iya. Betul, betul guys. karena nggak cuma jualan doang Iya, bukan ujungnya. jualan. Mungkin Sisihkan dulu kata juluan. Mungkin bagi yang pengen gabung di perusahaan atau gimana bisa juga. Betul, betul. Yang paling penting tuh kewirausahaan itu orang yang bakalan membuka lapangan kerja Iya, untuk betul. banyak orang. Betul banget. Itu juga salah satu visi dan misi aku ya. Dan misi Ngeri ya. Ciptakan Iya, banyak laporan betul. pekerjaan bagi banyak Betul, orang. Betul banget. Nah, seperti yang dikatakan tadi, mahasiswa di kewirausahaan ini bisa kuliah sambil kerja. Dan kami dengar juga banyak mahasiswa kewirausahaan sekarang ini udah punya kerja atau bisnis atau lagi sama bekerja orang lain gitu. gitu. Ya. Iya, ya Bisa diingat-ingat nggak siapa aja teman-teman kita tuh yang udah bekerja? Banyak sih ya, selain juga menjalankan usahanya sendiri, juga ada yang kerja sama orang lain. Contohnya ada Tio, itu dia buat di perusahaan mebel. Ya sih kalau dari teman abang semenjak dia masuk dari kewirausahaan ini dia udah berani buka toko sendiri gitu. Always ya. Iya si Alwis. Ya Alwis ini dia tokonya toko elektronik. Oh, toko elektronik. Iya dibuka usaha sendiri. Emang kepake banget. Oke, siapa lagi? Nah, Banyak. Bang Ahmad Dewa di Guna. iya, Bang. Ya di sini aja ya. Aman. Please notice nama kami. Rika sama Ramli CEO. Nanti editor kayak jadi editor. Inovasi ya. Ramli. Masih banyak lagi nggak sih mahasiswa yang lain? Diingat-ingat lagi dong. Iya banyak banget sih sebenarnya. Ada juga yang jadi editor gitu kayak Rika. Ya, teman Ina juga ada. Iya, mereka kayak ngemanfaatin gitu bakat mereka jadi uang di sela-sela kesibukan kuliah gitu. Jadi kan namanya uang untuk bayar uang kuliah kan. Rika ya tadi. Iya, Oke, Iya. jadi Rika itu editor di Ngobis ini kan. Jadi dia bekerja di balik layar ini Dari sebenarnya. video-video yang kalian lihat di Ngobis yang keren-keren itu asal dari dia. Rika. Iya betul. Siapa lagi? Keren banget kan ya. Terus ada Banyak juga yang kerja di operator Indosat ya Bang Ahmad gitu. Terus ada Dewo yang kerja di bagian perservisan AC. Terus ada juga yang jadi nyambil kuliah terus join Maxim kayak gitu. Jadi bisa kosong pas kuliah kan bisa ngedapatin uang dari situ Cuan juga kali. gitu. Emang pejuang-pejuang tangguh ya. Cuan semua anak wirausahaan. Duit banget. Duit sih. Oh jadi itu ya guys ya. Nah, selama ngejalanin bisnis nih Kak, Bang, pernah nggak dapat komplain sadis dari pelanggan? Ya. Kalau komplain pasti ada ya, tapi kalau yang bener-bener sadis tuh nggak ada sih sejauh ini, karena kan kami tetap Menjaga kualitas. Iya, menjaga kualitas. Karena seperti yang dibilang tadi, kami itu fresh from the oven gitu ya. Emang berusaha untuk sebaik mungkin. Memberikan yang terbaik bagi Komplain tuh untuk dijadiin customer. pelajaran lah ya. Betul. Tuh abang nih. Kalau abang sih karena ini jatuhnya ke jasa gitu kan. Kalau komplain sih palingan sering itu pas awal-awalnya tuh. Desainnya. Iya, pas awal kita buka usaha tuh merintis tuh kan pasti adalah ada yang desainnya kurang puas sama konsumen, ada yang pemasangannya kurang ini kan. Jadi setelah dikasih masukan sama konsumen itu akhirnya kita rubah semaksimal mungkin. Ya, Dijadikan motivasi pelajaran. lah ya. Iya, Betul, betul. dicatat. Karena kan kita belajar dari Ya. Hal- Orang-orang seperti itu yang membuat kita tinggi itu. Betul. makin berkembang juga sih. Betul. Karena kalau kayak gitu kita kayak apa ya, ngestak di sini aja nggak sih kalau nggak mengambil Pelajaran dari Pelajaran pengalaman dari kemarin. tadi. Malahan komplain dari konsumen tuh yang kita terima gitu kan. Iya, karena ilmu yang sebaik-baiknya ilmu ya dari pengalaman Iya, tadi. betul. betul. Itu pelajaran paling mahal ya. Iya. Oke, nah kalau menurut kakak sama abang nih, Iya. mindset paling penting apa yang harus dipunya mahasiswa yang mau mulai bisnis? Kalau mindset sih lebih ke konsisten ya. Itu sih kalau dari aku. Nggak tahu dari Farhan. Kalau mindset dari mahasiswa itu kan
Yang pertama itu harus percaya diri, itu pasti. Ya betul. Yang kedua itu niat dari kita sendiri. Kita mau mulai usaha ini, kita mau berkembang itu ada ndak kemauan dari kita sendiri. Nah, kalau itu semua sudah terkumpul, barulah kita nih atau pengusaha atau mahasiswa itu akan berkembang sesuai apa yang dia inginkan gitu. Terus nikmatin prosesnya juga sih. Jadi ya kita kan nggak sama ya dengan semua orang yang pencapaiannya secepat itu gitu. Ya, semua orang punya proses Iya, beda-beda ya. betul. Sama mungkin jangan cepat nyerah nggak sih? Karena Iya. banyak orang yang kayak baru ngelihat nih nggak ada pelanggan, padahal baru mulai 2 bulan 3 bulan Betul. nggak ada pelanggan, itu langsung nyerah, langsung Mental baja hingga Kalau itu sih yang gampang-gampang nyerah tuh mental strawberry ya namanya. banyak ya banyak. Itu sesuai dengan nama prodi kita, kewirausahaan berwira gitu. Wira. Wira. Harus gini banget tuh. Harus gini. Namanya Wira. Wira. Harus Apalagi teguh. Nah, ada nggak pesan dari kalian nih buat teman-teman di luar sana yang punya ide segudang tapi takut buat mulai? Nge-stuck di ide gitu. Kalau teman-teman yang di luar sana itu kan banyak tuh dia memiliki ide gitu kan. Dia pusing mulai dari mana gitu. Nah, di prodi S1 kewirausahaan ini di sini kita diajarkan basic dasar memulai usaha itu kayak gimana, Iya, langkah-langkahnya kayak gimana. betul. Nah, jadi dengan masuk prodi S1 kewirausahaan, kita memang betul-betul diajarkan untuk mengembangkan ide-ide teman-teman yang bagi memiliki usaha gitu. Ya mungkin dari awalnya dari praktik perencanaan bisnis itu sendiri, realisasi dari idenya, terus ada nanti di bagian pengembangan bisnisnya, terus juga ada ke apa namanya tuh? Nah itu dia. Aduh. Intinya tuh ya mulai aja dulu gitu ya. Karena dari sini tuh kita juga diajarkan dari awal kan. Tadi kalau udah punya ide, bisa tuh di sini kita kembangin di prodi kewirausahaan dari praktik perencanaan bisnis, terus ada praktik pengembangan bisnis, terus juga ada evaluasi setelah bisnis itu berjalan gitu guys. Jadi tempat menuangkan ide banget ya. Betul. Nah, mungkin bagi yang belum punya ide sebenarnya bisa juga sih join ke kewirausahaan. Worth Karena banget itu. iya, karena di sini tuh kita diajarin buat cari peluang, buat berpikir kreatif juga. Betul banget. Oke. Iya. Satu kalimat nih dari abang dan kakak untuk program studi kewirausahaan. Kalau dari aku ya mulai aja dulu ya, karena kata-kata siap tuh gak benar-benar ada gitu. Kalau dari Bang Farhan? Kalau dari abang sendiri sih, kalau bukan kita yang mulai dulu, siapa lagi gitu. Ini emang jiwa-jiwa perintis banget ya. Pewaris kita. Perintis pewaris juga diangkut nih semuanya di sini nih. Sama aja Keren, sebenarnya, keren. beda ini ya. Beda nama aja, sama-sama pejuang Intinya tangguh. niat ya. Iya, betul banget. Niat, ada kemauan juga buat berkembang. Karena kalau misalnya kita mewarisi sesuatu pun kalau kitanya Nggak bisa mau, berkembang, nggak sama mau aja berkembang, dong. sama Iya. aja. Mati dia. Betul. Bangkrut dong. Bangkrut. Cuan-cuan nih. Penutup nih, Pak. Waalaikumsalam. Nah, harapannya nih dari kakak sama abang buat prodi kewirausahaan ke depannya apa? Harapannya lebih banyak mahasiswanya lagi ya, biar kita kembangkan tuh ide-ide yang belum betul. terrealisasikan gitu. Kita kembangkan ide-ide kreatif itu gitu sih. Kita ciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Iya, betul banget. Kalau dari abang sendiri sih, untuk kedepannya prodi S1 kewirausahaan ini jauh lebih baik, terus berkembang dan mahasiswa ini bisa menjadi seorang pengusaha yang jauh lebih baik gitu. Amin. Lebih sukses ya. Lebih guys, ya. sukses. Nah, nggak kerasa nih kita sudah berada di penghujung acara. Obrolan kita hari ini sangat berbobot banget. Ada insight dan pelajaran baru yang bisa diambil. Terima kasih Kak kita ucapkan kepada dua bintang tamu kita hari ini. Semoga untuk bisnisnya nih bisa lebih berkembang dan segala doa-doa terbaik buat kalian. Amin. Nah, buat kalian yang nonton, jangan cuma dapat inspirasinya aja, tapi langsung take action ya. Saya Huwaida Miska Arjani. Dan saya Aminah Zahra. Kami pamit undur diri dan kami mohon maaf apabila ada salah kalimat ataupun perilaku. Jangan lupa support kami dengan cara klik tombol like-nya, komen, share, dan juga subscribe ya. Dan tunggu juga episode selanjutnya. Kira-kira siapa ya bintang tamu selanjutnya?
Coba ya. Komen gak sih? Ya. Kalau di komen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobis, ngobrol bisnis. Layar studio telah rehat sejenak. Ide bisnis terus berjejak. Ngobrol santai, cuan sampai. Ngobrol asik, bisnis naik. Ngobrol santai, cuan sampai. Ngobrol asik, bisnis naik. Sampai jumpa di Ngobis berikutnya. Yeah, and go.